sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini di channel Novi Ayu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghadapi pelanggan yang hobinya ngutang. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Karena hal inilah yang paling sering ditemui oleh warung-warung seperti kita ini. Tentunya kalau hutang itu merupakan hal yang paling utama menyebabkan warung itu gulung tikar ya, karena modal yang kita kembangkan itu lama kembalinya. Nah, itulah makanya saya mengangkat topik ini pada video kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, terlebih dahulu silahkan subscribe video ini bagi yang belum, kemudian tekan loncengnya dan jangan lupa like dan share. Oke? Apa saja tips-tips untuk menghadapi pelanggan yang sukanya ngutang? Yang pertama yaitu terlebih dahulu kita harus mengenali dengan baik pelanggan kita. Kita harus mengenali apakah pelanggan kita itu bisa diberi kepercayaan kalau kita beri kalau kita persilahkan untuk hutang. Nanti jangan-jangan setelah kita kasih dia hutang, dia lama membayarnya. Nah, ini berlaku juga untuk pelanggan kita yang baru. Jangan asal sebelum kita kenal orangnya, jangan asal memberi hutang kepadanya. Terlebih dahulu kita harus mengenalinya. Nah, ini ada pengalaman pribadi di warung saya. Waktu itu saya baru berjualan. Saya dapat pelanggan yang rumahnya itu tidak di sekitar sini. Dia tidak menetap di dekat tempat kami berjualan. Artinya dia adalah pelanggan yang hanya lewat setiap hari lewat dan mampir ke sini. Pertama sekali, 2 kali dia beli, kemudian lancar. Setiap hari dia rutin mampir. Kemudian dia bilang dia mau utang, nanti sore dibayar. Kali 2 kali oke lah, dikasih dia bayar tepat waktu. Kemudian sering akhirnya setelah kita percaya sama dia kan, dia utang lagi. Kemudian setelah kita kasih, dia nggak mampir lagi. Nah, pelanggan yang seperti itu yang wajib kita waspadai. Kita tidak boleh terlalu percaya sama orang, apalagi orang itu belum kita kenal sepenuhnya. Yang kedua ya, arahkan batas kemampuan membayarnya. Artinya seperti ini, kadang-kadang kan ada nih pelanggan kita yang tujuannya ke warung itu hanya beli sabun mandi dan sabun cuci. Dia hanya membawa uang 10.000 misalnya. Kemudian sesampainya di warung, dia melihat yang lainnya dan dia pun ingin membelinya, tapi uang yang dibawanya itu hanya 10.000. Otomatis kan tidak cukup. Nah, di sini dia tentunya akan bilang uangnya kurang, besok dibayar ya. Pastilah seperti itu. Pasti kita nemuin pelanggan yang seperti itu. Nah, bagi pelanggan yang kira-kira dia susah terhadap utang, sebaiknya itu jangan dikasih. Kita arahkan saja seperti ini. Besok saja ibu kembali ke sini untuk membeli ini. Sekarang apa yang ibu perlukan dulu, itu ibu bawa pulang, seperti itu. Jadi jangan biasakan orang itu kurang sedikit, karena itu adalah untung bagi kita yang sedikit itu. Nanti untung yang sedikit itu tidak kita peroleh karena dia lama pula membayarnya. Kadang-kadang orang bilangnya seperti ini pula kan, kalau utang 1.000, 2.000 itu dia lupa membayarnya karena utangnya sedikit. Tapi beda kalau utangnya banyak, dia ingat katanya. Ada pula orang yang seperti itu. Maka sebaiknya kita kasih sama pelanggan itu yang pas.
Kalau memang kita mau memberikan hutang kepada pelanggan kita, sebaiknya kita batasi berapa maksimal dia bisa mengambil belanjaan sama kita. Misalnya tidak lebih dari 100.000 atau tidak lebih dari 200.000, karena kalau hutang dia terlalu banyak, pemilik warung juga yang susah tentunya kan, modalnya susah diputarkan, kemudian dia juga terasa berat pastinya untuk membayarnya pas hari pembayaran itu. Maka dibatasilah, misalnya saya hanya bisa memberikan hutangan tidak lebih dari 100.000 seperti itu, jangan banyak-banyak ya. Nah, itu tips yang ketiga. Kemudian tips yang keempat, beri batasan waktu untuk membayarnya. Misalnya seperti ini, kamu boleh mengutang di warung saya, tetapi paling lama itu misalnya 1 minggu, tidak boleh lewat dari 1 minggu. Jadi kenapa hal ini dilakukan? Nanti kalau seandainya si pelanggan ini lupa dengan hutangnya, di batas 1 minggu sesuai perjanjian tadi, kita berhak menagihnya, atau setidaknya kita memberi peringatan dulu, kan kamu dulu denganku sudah ada perjanjian kalau hutang ini tidak boleh lebih dari 1 minggu, maka kita berhak untuk menanyakannya atau menagihnya. Kalau kita tidak memberi batasan waktu, dia bilang gini, saya berhutang dulu ya gitu, dan kita bilang iya tanpa ada perjanjian kapan dia harus membayarnya, maka di situ saya rasa nanti dia bisa lama-lama untuk membayarkan hutang kepada kita. Maka sebaiknya diberi batasan waktu, paling lama 1 minggu atau 2 minggu saja. Nah, yang kelima, nah ini sesuai dengan pengalaman pribadi yang saya terapkan di warung saya, yaitu saya menulis tulisan tidak melayani bond atau tidak melayani hutang. Nah, kenapa ini kita terapkan di warung? Karena dengan adanya tulisan ini, otomatis pelanggan kita itu merasa merasa sungkan atau merasa enggan atau segan untuk berhutang kepada kita. Jadi itu ibaratnya benteng untuk kita sebelum dia sebelum dia meminta kita mau berhutang, dia sudah membaca tulisan itu, otomatis dia akan merasa segan. Nah, itu tips yang kelima. Kemudian ini yang terakhir, yaitu jangan sungkan untuk menagih hutang. Nah, ini yang paling sering kita dialami, ya kan. Kadang ada orang nih, dia punya orang itu punya hutang dengan kita, tetapi kita rasanya enggan untuk menagihnya. Kenapa kita enggan? Karena seperti kita tahu bahwa hutang ini adalah orang yang kita hutang banyak yang emosi pada saat kita tagih. Nah, itulah yang membuat sang pemilik warung ini malas atau tidak mau untuk menagih hutang. Nah, jangan sekali-sekali kita memiliki sifat yang seperti itu. Kalau kita memberikan hutang kepada pelanggan kita, kita harus siap untuk menagihnya. Karena kalau kebanyakan pelanggan kita itu, kalau tidak ditagih hutangnya, dia tidak akan mau membayarnya. Biarkan saja dia marah-marah pada saat kita tagih. Yang penting uang kita kan kembali. Saya juga pernah mengalami hal yang serupa, yang seperti itu kan. Dia janji hutangnya akan dibayar cepat, kemudian kita tunggu juga, dia bilang belum. Akhirnya udah sekitar 3 bulan kita tagih ke sana, ke rumahnya kan. Memang dia marah, tapi tidak masalah sih bagi saya, yang penting dia mau membayar hutang. Sempat marah dia sama saya tidak ditegurnya, dia tidak mau kembali ke warung saya. No problem, tidak masalah, karena pelanggan kita kan bukan itu saja. Tapi sekarang lama-lama dia juga udah kembali ke sini lagi. Nah, makanya kita
kita tidak boleh takut untuk menagih utang sama pelanggan kita yang sukanya seperti itu ya, karena banyak sekali orang-orang itu yang suka ya hutang. Yang lebih sakitnya lagi, dia hutang di warung kita, nah belanja kontannya di warung tetangga sebelah. Nah, kita harus mewaspadai pelanggan-pelanggan yang seperti itu. Oke, mungkin itulah tips dari saya bagaimana cara menghadapi pelanggan yang sukanya ngutang di warung kita. Semoga teman-teman semua terhindar dari pelanggan-pelanggan yang seperti itu dan usaha kita lancar tanpa adanya hutang. Oke, jangan lupa subscribe video ini, kemudian tekan loncengnya dan like serta share. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.